Silahkan diaktifkan videonya karena saya mau ambil foto terlebih dahulu di awal, baru nanti akan saya absensi. Jadi absensi di Sunan memang sengaja saya matikan, jadi absensi nanti langsung saya sendiri. Karena ini pertemuan sinkronus dan kebetulan juga ini pertemuan terakhir, jadi ketika saya panggil nanti ada ya, saya tulis ada, tetapi apabila saya panggil tidak ada, berarti saya anggap tidak hadir karena berarti terlambat atau gimana. Nah, mungkin karena yang merasa ada gangguan sinyal, mungkin dipanggil tidak dengar, ketika saya panggil tidak dengar silahkan segera menuliskan di kolom chat gitu. Jadi absensinya nanti bersih ya, saya tidak perlu, tip-ek-tip-ekan gitu karena biasanya saya menyampaikan ini di awal karena itu tadi ini kelas D ya. Menyampaikan di awal karena biasanya sudah di absen gitu. Nah, malah kadang ada yang bingung, "Loh Bu, kok ndak bisa di absen yang di Sunan?" Memang sengaja saya matikan karena itu tadi, sinkronus biar, membedakan antara yang benar-benar hadir dan tidak hadir gitu. Nah, sebentar, jadi saya foto dulu. Yang lainnya diaktifkan, ayo videonya. Baru 3 orang ini yang mengaktifkan videonya. Yang lain mana? Yang lain silahkan diaktifkan videonya. Siapa ini? Sebentar. Khairotun Nisa, ayo. Arneta Novi. Tatsa Salma. Musrifah dan lain sebagainya tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Ayo untuk mempersingkat waktu, silahkan diaktifkan videonya ya, biar ketika diambil video, kok nggak nampak ya, sebentar. Sudah saya ambil sesuai yang terlihat di ini ya, di layar saya ya. Kalau yang terlihat saya hanya Mbak Diana ini. Kalau Aulia Zulfi ini sinyalnya muntuk-muntuk nih Mbak, jadi kadang kelihatan video. Kalau yang lainnya, nah ini Mbak Khairotun. Sudah ya, saya ambil saja 1, 2, 3. Nah ini layar 1. Sebentar. Terus layar selanjutnya ini hitam semua ya. Sebentar ya. Bentar saya pakai wifi, coba ini tetap tidak kelihatan padahal hitam ya. Sebentar yang kelihatan nih Mbak Diana doang. Layarnya video aktif tapi di layar masih hitam. Nah ini Mbak Novia muncul. Sebentar ya, jadi biar dipasang di Sunan tuh bagus lah mungkin. Oh ini hilang lagi fotonya. Aduh. Eka Faris ya, ini Mbak Arneta. Duh, hilang lagi. Sebentar. Yang layar 2 ya. Udah. Nah ini udah muncul. Kadang muncul, kadang pergi ini. Apa sinyalnya pada kurang bagus ya? Kok tadi yang kelas sebelumnya.
Bentar ya, biar kayak dipasang di Sunan tuh biar inilah kalau hitam semua nanti kan jelek ya. Nah ini udah mulai bermunculan gambarnya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Nah ini lebih banyak gambarnya. Jadi biar di Sunan tuh ndak hitam gitu harapan saya kan. Kayak kurang bagus gitu nanti. Nah ini udah lebih banyak yang bisa muncul. Yang layar 1 nanti saya ulang aja. Karena kalau hitam semua jelek nanti dipasang di Sunan. Oke, saya ambil layar 1. Sofi ini belum. Oke ya, 1, 2, 3. Nah ini udah. Terus layar 2. Ratih. Nah ini udah muncul Mbak Ratih. Citra belum sendiri nih yang layar 2. Citra, kok tidak muncul gambarnya? Sudah ya. 1, 2, 3. Nah, sudah. Ini mohon maaf kalau ada yang kamera tidak tampak ya, karena memang di layar saya tidak tampak, tapi ini sudah lumayan. Nah, ini saya langsung saja ke absensi. Jadi seperti yang saya sampaikan ya, kalau saya panggil tidak ada, berarti saya anggap tidak hadir. Ayu Rahmawati. Ada Ayu Rahmawati? Tidak ada ya. Ana Yuniarti. Hadir, Bu. Ana Yuniarti. Hadir, Bu. Oh Hadir, iya, iya. Bu. Oke. Nani Puspasari. Hadir, Bu. Oke. Naning Puspasari. Hadir, Bu. Ya. Alfiatun Nesya Sari. Tidak ada ya. Ella Anggraini. Hadir, Bu. Oke. Novia Rizky Amalia. Bu. Ya. Yahya Hanifah. Tidak ada ya, Yahya Hanifah. Hoirotun Nisa. Hadir, Bu. Mana nih? Kok nggak ada gambarnya? Hoirotun Nisa. Jadi ketika berbicara diaktifkan videonya ya, karena otomatis tampak di layar. Hoirotun Nisa mana? Halo, Hoirotun Nisa. Oh iya, tapi kok tidak mau muncul di sini? Kameranya dia diaktifkan, Mbak. Udah. Udah ya, tapi yang muncul masih Mbak Novia. Olivia Rosada Rizky. Hadir, Bu. Oke. Novena Bella. Hadir, Bu. Nah, ini kan langsung ganti layar ya. Jadi kalau ini tak bikin speaker view, jadi yang ngomong nanti langsung kelihatan di layar. Mudi Diah Ayu. Hadir, Bu. Nah, Putri Andriani. Hadir, Bu. Ya. Fitri Herdianti. Tidak ya, Fitri Herdianti. Ifatul Karimah. Hadir, Bu. Ya. Arneta Novi Marlisa. Hadir, Bu. Ya. Lailis Cahya.
Hadir, Bu. Ya, Wulandari. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Oktaviori Indah. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Ratih Laras Ati. Hadir, Bu. Ya. Eka Faristina. Hadir, Bu. Ya. Hanifah Imalia. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Rina Hidayanti. Hadir, Bu. Hadir. Mana Rina Hidayanti? Oke. Tabita Ari. Hadir, Bu. Ya. Liana Agustia Dewi. Hadir, Bu. Oke. Citra Puspita Ningrum. Hadir, Bu. Oke. Nurul Khairiyah. Hadir, Bu. Mana ini Hadir, orangnya? Bu. Ya, tadi kok nggak tampak di layarku ya, Mbak? Nurul Khairiyah. Nah, ini baru nampak. Safira Aulia. Hadir, Bu. Safira Aulia hadir ya. Safi Handayani. Tidak ada ya. Hadir. Ya. Hadir, Bu. Oke. Huriyatul Fuada. Tidak ada. Huriyatul Fuada tidak ada ya. Nisa Rahma Nabila. Hadir, Bu. Oke. Rifa Afriliana. Hadir, Bu. Muhammad Amar Firdaus. Tidak ada ya. Arlita Bakti. Hadir, Bu. Ya. Farida Ahsin. Hadir. Hadir, Bu. Ya. Tatsa Salma Dewi. Tidak ada Hadir, ya. Bu. Hadir. Hadir. Oh, hadir. Enggak Tatsa. Ratna Aprilia Wardani. Ada, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Oke. Rika Merliana Hadir. Sari. Hadir, Bu. Ya, hadir ya. Fadila Betari. Fadila Betari tidak ada ya. Fadila Betari tidak ada ya. Musrifah. Musrifah tidak ada ya. Hadir. Oke. Diana Safitri. Hadir, Bu. Oke. Aulia Zulfi. Hadir, Bu. Oke. Nah, sudah ya. Yang tidak hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 42 kurangi 7, 3, 5. Bu. Ya? Bu. Hah? Kenapa, Mbak? Alfia Tunesia belum, Bu.
Loh, sudah Alfiatun dipanggil di Nisa. awal loh, Mbaknya terlambat ya? Ya kan? Enggak, Bu, tadi keluar sebentar. Tuh, keluar sebentar. Aduh, ini jadi tip Ekan. Ada lagi? Iya, soalnya Tadi sudah saya sampaikan di soalnya apa? awal. Sinyalnya rada. Kalau sinyalnya nggak bagus bisa ditulis di kolom chat ya gitu. Cuman ya sudahlah. Oh, Soalnya ini kan sudah ditulisi, jadinya kan nanti tip Ekan semua gitu. Alfiatun Nesa, terus apa lagi? Tulis di kolom chat saja. Yang tidak hadir nih Ayu Rahmawati, Yahya Bu, tadi Hanifah, sinyalnya Yahya Hanifah, Fitri Herdianti, Uriyatul Fuadah, Muhammad Umar Firdaus, Fadila Betari. Jadi silakan ditulis di Alfiatul kolom chat. Tulis di kolom chat aja Mbak kalau putus-putus ya. Iya. Jadinya tip Ekan semua ini soalnya malah. Karena tadi sudah dipanggil. Jadi kalau dipanggil tidak ini, tadi sudah saya sampaikan ya. Silakan menulis di kolom chat. Nah, ini kemungkinan tadi mesti tidak mengikuti dari awal. Siapa lagi nih tadi yang segera menulis di chat? Siapa lagi yang konfirmasi? Mbak Alfiatun Nesya. Terus apa lagi? Huriatul 197. Ada lagi sebelum saya ngerekap? Jadi tip Ekan ini. Ya, ada lagi? Slide 2 ini. Ya, sudah cukup ya. Sudah saya tutup. Kalau tidak ada lagi, berarti cukup yang terakhir Fadila Betari. 1, 2, 3. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti yang tidak hadir 4 ya. 42 kurangi 4 berarti 38. Ya, untuk absensi sudah ya, saya tinggalkan. Sekarang ini saya mau membuka dulu, mengingatkan PS-nya ya. Nah, kalau dilihat dari RPS, pertemuan ke-12 itu adalah etika lingkungan untuk bisnis. Nah, sekarang kita cek di Sunan. Ini kelas D ya. Kelas D itu sinkron. Nah, 9 itu sinkronus, pertemuan ke-9. Terus pertemuan ke-10, nah terus pertemuan 11 sinkronus, keaktifan terakhir Hanifah Imalia ya. Terus seterusnya kita asinkronus. Nah makanya di pertemuan ke-15 ini pertemuan 15 ini sinkronus, jadi ini merupakan kesempatan terakhir untuk mengisi list keaktifan ya. Nah karena sebelumnya sudah pernah saya berikan video pembelajaran dan waktu belajarnya juga lebih banyak ya. Saya harapkan nanti ketika mengisi keaktifan kelas bagusnya sih menyampaikan informasi sama temennya ya, jadi tidak membaca. Tetapi kalau memang bisanya baru membaca ya tidak apa-apa, yang penting berani mencoba gitu. Jadi saya coba bukakan absensi dulu. 3 Juli. Nah, kalau dari
Gambar yang saya share di loh ini kok ada yang bisa absen ya? Berarti belum saya matikan ya absennya ya? Masih pada bisa absen ya Mbak ya? Halo? Saya lupa. Ya, masih bisa pada absen ya Mbak? Masih, Bu. Masih Bu. Sebentar, saya tidak apa-apa, tapi nanti tetap saya sesuaikan karena saya lupa ya berarti. Ini. Nah. Jadi nanti tetap saya sesuaikan, jadi tidak perlu absen kembali ya untuk pertemuan ini. Nah, ini coba misalkan diabaikan saja, ada hadir dan tidak hadirnya. Berarti saya hanya menunjukkan video yang saya share di grup kelas itu sama dengan video ini ya, berarti urut. Nah, di kelas ini jumlahnya 42. 42 ada 6 materi yang sudah dibagi, berarti per materi adalah 7. Jadi ini sudah saya sampaikan ya, jadi jangan sampai nanti ketika ujian ada yang menanyakan, Bu saya bagian apa, seperti itu, karena sudah dibagi. Karena pembagian ini juga ada hubungannya dengan pengerjaan ujian akhir semester Mbak dan Mas semua. Nah, kalau kemarin itu terakhir pertemuan 11 itu kan kita sampai bab 11, berarti kok bab 11 maksudnya sampai materi di pertemuan 11. Nah, berarti sekarang kita atau saya memberikan kesempatan list keaktifan untuk di pertemuan ke-12. Berarti yang bertugas adalah yang setelah angka 14 ya. Berarti urutan ke-15. Berarti 15 sampai 21 saya berikan materi sesuai RPS yang di pertemuan ke-12 yaitu etika lingkungan untuk bisnis. Nah, karena ini nanti cukup banyak bab ya. Jadi ketika saya panggil, ketika mau diambil kesempatan untuk partisipasi silahkan bilang diambil Bu, tapi kalau tidak bilang saja pas. Nah, kalau bilang pas berarti saya lanjut ke nama mahasiswa selanjutnya. Nah, untuk nama-nama selain yang bertugas di sini, nanti saya tidak dapat kesempatan Bu, tetap dapat, tetapi nanti di akhir, di materi yang paling akhir, nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak dan Mas yang ingin mengisi list keaktifan mahasiswa. Gitu ya, maksimal 2 saja biar tidak lama menunggu temannya. Karena kemarin kan sudah diberikan kesempatan yang sama. Oke, langsung saja Mbak Ifatul Karimah. Ada? Mau diambil atau pas, Mbak? Tidak ada ya. Hoirotun Nisa ada? Hoirotun Nisa? Tidak ada? Pas, Bu. Pas ya. Terus Huriyatul Fuada? Pas dulu, Bu. Ifatul Karimah ini harusnya ada kan? Ifatul Karimah, halo, ada enggak? Oh iya, pas, Bu. Lailis Cahya Ningrum? Pas dulu, Bu. Mau diambil atau pas? Pas. Oke, Liana Pas. Agustia Dewi? Aduh, kelas ini kok ini banget ya? Oke, silakan Mbak Liana. Sebelum dimulai, saya mau bilang ke teman yang lainnya, jadi silakan disimak. Jadi yang selanjutnya saya harapkan melanjutkan apa yang disampaikan Mbak Liana. Silakan Mbak Liana. Etika lingkungan yaitu ada harapan etika. Fungsi-fungsi bisnis dan profesi di antara sebuah kerangka kerja tercipta oleh harapan atau ekspektasi publik atau masyarakat. Enron dan Arthur Andersen serta kegagalan WorldCom telah memicu sebuah perubahan arus harapan baru untuk tata usaha dan profesi akuntansi di seluruh dunia. Harapan-harapan perilaku baru ini didasarkan pada sebuah penciptaan
percepatan dari tren-tren atau kecenderungan-kecenderungan etika bisnis dan profesi yang telah lama dibuat. Etika-etika bisnis dan profesi menjadi penentu kunci keberhasilan dan nilai utama penelitian dan perubahan perusahaan. Pada bab ini mengeksplorasi mengenai perubahan bahwa kecenderungan etika telah dibawa ke kerangka harapan serta perkembangan yang muncul sebagai respon terhadap perubahan-perubahan. Hal ini juga mempertimbangkan perubahan harapan yang berarti bagi akuntan profesional. Sudah, Bu. Oke, tulis nama NIM di kolom chat ya, Mbak ya. Selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Mudi Diah Ayu Prasiska ada? Tidak ada ya? Pas dulu, Bu. Oke, Muhammad Amar Firdaus. Ada, Bu, tapi pas dulu. Muhammad Amar Firdaus ada masa? Tidak ada ya? Oke, terus berarti sekarang materi selanjutnya karena sudah di pertemuan ke-13 ya, jadi materinya adalah selanjutnya. Musrifah, mau diambil atau pas, Mbak? Pas dulu, Bu. Nani Puspasari? Pas, Bu. Naning Puspasari? Pas, Bu. Nisa Rahma Nabila? Pas dulu, Bu. Terus, sebentar ya. 25. Novena Bella Clarissa? Iya, Bu. Mau diambil atau pas, Mbak? Untuk materi 13 ya, Bu. Pertemuan RPS ke-13, Mbak. Diambil, Bu. Oke, silakan, Mbak. Kejadian Enron memotivasi reformasi tata kelola dan etika. Kasus Enron merupakan kasus besar yang meninggalkan dampak yang luar biasa, mulai dari adanya penurunan kredibilitas terhadap profesi akuntan, penurunan rasa percaya dan aman ketika berinvestasi kepada sebuah perusahaan, serta adanya penurunan kredibilitas terhadap pemerintah yang dianggap gagal, yang mana memberikan regulasi yang bisa mencegah kejadian buruk terjadi. Itu saja, Bu. Ditambahin lagi, Mbak. Sedikit lagi, Mbak. Ditambahin lagi, Mbak Novena. Oh, iya, Bu. Setelah adanya kasus Enron tersebut, banyak sekali penyelidikan yang sudah dilakukan. Antara lain, yang pertama adanya kabar kebangkrutan perusahaan Enron pada Desember tahun 2001. Lalu yang kedua adanya kasus pengadilan jalan di pertengahan tahun 2002, yang mana melibatkan Arthur Andersen sebagai KAP. Lalu yang ketiga adanya kebangkrutan WorldCom di bulan Juli tahun 2002. Lalu ada keluarnya Sarbanes-Oxley Act di bulan Juli tahun 2002 dan keluarnya peraturan SEC sebagai pedoman bursa saham. Oke, Cukup, Bu. silakan tulis nama NIM di kolom chat, Mbak. Terus selanjutnya Terima kasih. Novia Rizky Amalia. Ada apa tidak? Ada, Bu. Pas dulu, Bu. Oke, Nurul Khairiyah. Nurul Khairiyah. Pas dulu. Oke, berarti sekarang masuk ke bab selanjutnya ya, yaitu RPS pertemuan ke-14 diawali
dari Mbak Oktaviori. Indahni Nagasi. Mau diambil atau pas, Mbak? Pas, Bu. Olivia Rosada Rizky. Diambil, Bu. Oke, silakan, Mbak. Ensiklopedia Filsafat mendefinisikan etika dalam 3 cara, yaitu 1. Pola umum atau cara hidup. Yang kedua, seperangkat aturan perilaku atau kode moral. Yang ketiga, pertanyaan tentang cara hidup dan aturan perilaku. Yang pertama, kita berbicara tentang etika, kepercayaan, Buddha atau Kristen. Yang kedua, kita berbicara etika profesi dan perilaku yang tidak etis. Ketiga, etika adalah cabang filsafat yang sering diberikan nama khusus mata etik. Hal yang akan dibahas bukan tentang keyakinan agama yang dijalani dengan cara diyakinkannya tepat untuk mencapai beragam tujuan kehidupan, atau membahas tentang mata etik yang merupakan teori tentang etika, melainkan akan membahas bagaimana mempelajari kode moral yang berhubungan dengan perilaku bisnis. Moralitas dan kode moral didefinisikan dalam ensiklopedia filsafat yang mengandung 4 karakteristik. Yang pertama, keyakinan tentang sifat manusia. Yang kedua, keyakinan tentang cita-cita, tentang apa yang baik dan yang diinginkan atau layak untuk kepentingannya. Yang ketiga, aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak. Yang keempat, motif yang membuat kita cenderung untuk memiliki jalan yang benar atau jalan yang salah. Sudah, Bu. Oke, silakan tulis identitas, Mbak. Terus itu tadi siapa ya, Mbak Olivia? Putri Andriani. Diambil, Bu. Oke, silakan Mbak melanjutkan. Etika perilaku kontribusi para filsuf. Masing-masing dari keempat aspek tersebut akan dibahas dengan menggunakan 4 teori. Etika utama yang diterapkan oleh orang-orang dalam mengambil keputusan. Yang pertama, utilitarisme atau penekanan aturan dalam mengejar yang baik atau yang diinginkan. Yang kedua, deontologi, pemeriksaan motif dari pengambilan keputusan etis. Yang ketiga, kesetaraan dan keadilan kewajaran. Yang keempat, etika kebajikan, cenderung mempelajari manusia mengacu pada sifat kemanusiaan. Sudah, Bu. Oke, silakan tulis identitas. Sebelumnya Mbak Putri tadi siapa ya? Ayo, belum nulis identitas loh. Nanti kalau lupa, kan sayang sekali sudah mengambil partisipasi, tapi ini apa namanya? Sebelum Mbak Putri, Olivia ya? Betul Mbak? Takutnya kelewat gitu. Sudah, Bu. Sudah nulis. Betul ya. Nah, nanti seterusnya juga jangan lupa karena takutnya enggak ke-record di sini. Terus selanjutnya habis Mbak Putri Andriani ya. Ratih Laras Ati. Ambil, Bu. Oke, silakan Mbak. Etika perilaku kontribusi para filsuf bertujuan para filsuf telah didedikasikan untuk penelitian etika perilaku selama berabad-abad. Etika dan kode etik, Encyclopedia of Philosophy mendefinisikan etika dalam 3 cara. Yang pertama, pola umum atau cara hidup. Yang kedua, seperangkat aturan perilaku atau kode etik. Yang ketiga, penyelidikan tentang cara hidup dan aturan perilaku. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya setelah Mbak Ratih Laras Ati, Ratna Aprilia. Hadir, Bu. Ya, mau diambil atau pas? Diambil, Bu. Ya, silakan Mbak. Seorang filsuf telah didedikasikan untuk mempelajari etika perilaku selama ribuan tahun. Ide, konsep, dan prinsip mereka yang telah berkembang lama itu dikenal sebagai tujuan penting untuk penilaian perusahaan dan kegiatan personal. Direksi, eksekutif, dan akuntan profesional memerlukan kesadaran diri mengenai parameter-parameter etis dan nantinya perlu membangun perilaku etis ke dalam budaya organisasi mereka.
Etika merupakan salah satu cabang dari filosofi yang menginvestigasikan pertimbangan normatif tentang apakah suatu perilaku itu benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari masalah pada kehidupan nyata. Dilema etika muncul ketika norma-norma dan nilai-nilai berada dalam suatu konflik dan terdapat alternatif tindakan yang tersedia. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan harus membuat pilihan. 3 penjelasan paling umum mengapa orang harus beretika, karena didasarkan pada pandangan tentang agama, hubungan kita dengan orang lain, dan persepsi kita tentang diri kita sendiri. Sudah, Bu. Oke. Nah, Rika Merliana Sari. Bu, ini materi mana lagi? Masih Udah sama. habis ya. Oh, yaudah. Saya nggak punya bukunya, Bu. Loh, kenapa kok nggak punya? Terus selama ini bagaimana, Mbak? Ya sudah, pokoknya menyampaikan itu aja, kontribusi para filsuf itu. Terserah mau dijelaskan bagian yang mana kalau sudah selesai. Bagaimana Mbak Rika? Pas dulu, Bu. Oke. Terus masih materi yang sama, Rina Hidayanti. Pas dulu, Bu. Oke, terus masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu pengambilan keputusan etis praktis, yaitu Riva Afriliana. Dede ya. Terus Safira Aulia Hikmah. Dede juga. Pas dulu, Bu. Oke, Sofi Riva Afriliana pas, Bu. Pas, Bu. Ya, Sofi Handayani. Pas dulu, Bu. Oke, Tabita Ari. Diambil, Bu. Ya, silakan. Ya, di sini kita akan bahas tentang pengambilan keputusan yang etis dan praktis. Saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana sih pengambilan keputusan yang disebut. Yang pertama kita lakukan yaitu menentukan fakta-fakta, kemudian mengidentifikasi para pemegang kepentingan, dan mempertimbangkan situasi dari sudut pandang mereka. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia juga disebut dengan imajinal, yaitu ketika kita mengimajinasikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yang keempat adalah mempertimbangkan bagaimana sih sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif berdasarkan konsekuensi-konsekuensi, kewajiban-kewajiban, hak-hak, prinsip-prinsip, dan dampak bagi integritas dan karakter pribadi. Kemudian yang kelima, membuat sebuah keputusan. Kemudian yang terakhir adalah memantau hasil yang sudah kita pilih tadi. Sudah, Bu. Oke, silakan tulis identitas. Terus Tatsa Salma Dewi. Diambil, Bu. Ya, silakan. Ketika pengambilan keputusan yang etis tidak berjalan baik, mengapa orang baik melakukan tindakan buruk? Seseorang melakukan hal yang tidak etis karena rasa ketidaktahuan. Namun, terkadang ketidaktahuan telah ditetapkan dan disengaja. Rintangan kognitif terkadang mempertimbangkan alternatif-alternatif yang terbatas. Ketika berhadapan dengan sebuah situasi yang memiliki dua alternatif pemecahan yang jelas, terkadang kita hanya mempertimbangkan dua jalan keluar yang jelas, melupakan kenyataan kemungkinan adanya alternatif lain. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab mengharuskan kita untuk mendisiplinkan diri dalam menyelidiki metode tambahan dari pemecahan masalah.
Pada umumnya kita juga lebih nyaman dengan aturan keputusan yang disederhanakan. Sebuah aturan keputusan yang sederhana memberikan ketenangan bagi banyak pengambil keputusan. Sudah, Bu. Oke. Tulis identitas jangan lupa. Terus Wulandari. Ambil, Bu. Ya, silakan. Dampak pemangku kepentingan perangkat komprehensif untuk menilai keputusan dan tindakan. Kepentingan dasar para pemangku kepentingan untuk memfokuskan analisis dan pengambilan keputusan pada dimensi etika. Yang pertama, kepentingan mereka harus menjadi lebih baik sebagai akibat dari keputusan tersebut. Yang kedua, keputusan akan menghasilkan distribusi yang adil antara manfaat dan beban. Yang ketiga, keputusan seharusnya tidak menyinggung salah satu hak setiap pemangku kepentingan, termasuk hak pengambilan keputusan. Yang keempat, perilaku yang dihasilkan harus menunjukkan tugas yang diterima sebaik-baiknya. Sudah, Bu. Oke, silakan tulis identitas. Nah, Yahya Hanifah. Tidak ada. Halo, Yahya Hanifah. Yahya Hanifah. Oh, tidak hadir di absensi, dia ngisi hadir. Jadi ini saya sesuaikan ya. Dia tidak hadir. Oke, jadi di Sunan mengisi hadir, tapi ketika saya panggil tadi tidak hadir, dan ini di sini juga tidak hadir, jadi otomatis saya sesuaikan. Sebentar ya, saya butuh. Nah, ini betul kelas D ya. Nah, jadi sudah saya infokan di grup bahwa ketika di Sunan menulis hadir tapi di Zoom saya absen tidak hadir, berarti tetap dianggap tidak hadir, dan di Sunan otomatis saya sesuaikan. Sebentar saya menghitung. Nah, mungkin di luar nama-nama yang saya sebutkan tadi ada yang mau mengajukan diri. Tentunya bab terakhir saja biar temannya tidak bingung. Saya berikan kesempatan maksimal cukup 2 orang saja ya. Itu pun kalau ada yang mengambil. Saya hitung dulu 9. 1. Jadi untuk 2 nama di atasnya tadi tidak untuk keaktifan ya, karena tadi absensi yang terlambat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, berarti 9 nama ya yang sudah mengisi keaktifan. Nah, kembali lagi ada tidak yang mau mengajukan diri di luar urutan yang saya panggil? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti nanti tidak ada yang komplain tentunya ketika ada penilaian. Berarti tentunya sesuai dengan EVOT penilaiannya ya. Jadi jangan menanyakan, Bu, saya selalu mengumpulkan tugas bla bla bla, merasa mengerjakan ujian tetapi kenapa nilai saya tidak bisa A atau tidak bisa B. Nah, itu tentunya insya Allah kalau dari saya ada rinciannya seperti itu. Nah, kembali ke materi. Sebenarnya kalau saya sih senang-senang aja ya kalau dibilang pas, karena akan lebih cepat ke urutan selanjutnya, tapi di sisi lain saya juga prihatin ya, karena
daya juang dan semangatnya berarti lemah sekali. Padahal untuk mengisi keaktifan di season ini kan sangat mudah, sama sekali tidak bertemu secara offline, tidak perlu presentasi di depan, cukup hanya boleh membaca, terus hanya bertatap muka secara maya seperti ini, tapi sangat disayangkan ya, ternyata banyak yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Tetapi terlepas dari itu semua, Mbak Dharma sudah di atas 17 tahun, jadi tentunya sudah cukup dewasa untuk bisa menentukan, oh hal ini baik untuk diri saya ataupun kurang baik untuk diri saya. Cuman harapan saya, bagi yang memang sudah di koridor yang lebih baik nih istilahnya, jangan sampai terkontaminasi atau mungkin menurun semangatnya ya. Misalkan saya tuh sebenarnya ini Bu suka banget untuk meningkatkan kualitas diri, belajar, tapi kenapa lingkungan saya kayaknya santai. Jangan sampai terlengah itu ya. Jadi silakan lihat out of the box, lihat di dunia luar sana. Jadi silakan menyemangati diri sendiri karena mau seperti apa semuanya akan kembali ke kenapa? Masih boleh itu nggak ngambil itu katanya yang tadi 2 terakhir. Kayaknya sudah lama deh Mbak aku memberikan kesempatan. Tadi saya tanya berulang kali kan sudah enggak ada kan? Ya, Bu, dari tadi saya sudah bilang Bu Retno gitu terus. Tapi enggak ada sinyal. Halo? Iya, nggak ada sinyal, Bu. Oh, ya udah, oke, Halo, silakan. iya Bu, nggak ada sinyal, Bu. Ya, oke, silakan, saya persilahkan. Pengambilan keputusan etis praktis. Ketika seorang pengusaha atau akuntan profesional menghadapi masalah etika, pedoman pertama seharusnya adalah kode etik perusahaan dan profesional. Kode-kode etik tersebut sering tidak diterapkan secara spesifik terhadap permasalahan yang dihadapi dan memerlukan interpretasi agar sesuai dengan keadaan. Pengambilan keputusan etis praktis, pengadilan opini publik bersikap keras kepada perusahaan dan individu yang berperilaku tidak etis, kehilangan reputasi karena tindakan tidak etis dan atau ilegal telah terbukti dapat mengurangi pendapatan dan keuntungan, merusak harga saham, dan menjadi akhir karir bagi para eksekutif. Pengambilan keputusan etis praktis, kerangka kerja pengambilan keputusan etis. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis mempertimbangkan bahwa keputusan atau tindakan akan dibandingkan dengan 4 standar penilaian yang komprehensif dari perilaku etis. 3 pertimbangan pertama yaitu konsekuensialisme, deontologi, dan keadilan yang lebih dikenal sebagai analisis dampak pemangku kepentingan. Analisis dampak pemangku kepentingan memfokuskan pada dampak dari keputusan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pertimbangan keempat yaitu motivasi pembuat keputusan yang lebih dikenal sebagai etika kebajikan. Ya, Bu. Oke, silakan tulis identitas Mbak. Yang lain ada? Ya, Bu. Ada lagi yang lain? Tit loh ya, sudah. Oh, nanti saya sudah mulai ngomong panjang lebar, nanti ada lagi saya Bu. Nah, ini mungkin Mbak Rifa tadi termotivasi dengan apa yang saya sampaikan. Sebenarnya gini ya, harapan saya Mbak dan Mas ini kan sudah semester, tapi kayaknya nggak ada masnya kok ya. Udah tidak apa-apa lah, anggap aja Mbak dan Mas karena secara nama ada ya. Nah, Mbak dan Mas ini saya lihat kan sudah semester akhir ya. Sudah semester 6 atau mungkin ada yang 8. Nah, berarti otomatis sebentar lagi akan copot nih identitas sebagai seorang mahasiswa, tetapi sudah alumnus. Nah, kalau alumnus tentu masing-masing memilih jalan hidup yang berbeda-beda, entah ada yang mau langsung menikah, jadi berumah tangga, atau ada yang memilih mengejar karir, berprofesi, atau mungkin ada yang memilih untuk berwirausaha. Terlepas dari apapun itu, harapan saya kalian, mohon maaf ya, ya sinyalnya sempat terputus, saya lanjutkan. Nah, terlepas dari kalian misalkan mau jadi berumah tangga, mau berprofesi entah sebagai apa atau berwirausaha, saya pengen kalian tuh punya citra diri ya, dan
punya penciri gitu. Jadi jangan sampai ikut arus seperti istilahnya bebek seperti anak kecil ya. Jadi saya berharap kalau yang namanya dinamakan dewasa berarti berani mengambil ini mengambil sikap untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kelas kemarin saya lupa ya kelas apa itu antusiasnya lebih tinggi sih gitu. Nah, ini bukan berarti membandingkan satu kelas dengan kelas lain, tapi saya rasa itu baik kalau memang itu untuk kebaikan. Nah, sebenarnya kelas kemarin atau kelas yang kemarinnya lagi saya kan ngajar etika juga. Nah, itu untuk keaktifannya lebih banyak yang mengambil, cuman mungkin masih sekedar membaca. Nah, kalaupun hanya sekedar membaca saja di kelas ini banyak yang pas ya, sebenarnya tidak apa-apa sih, karena itu pilihan ya. Mungkin tidak punya materi atau dan lain sebagainya. Padahal kan kita sudah hampir UAS, jadi miris sekali ya sebenarnya. Karena saya sudah menyampaikan di awal entah itu mau hard copy atau entah gimana caranya, saya menganjurkan yang namanya ilmu ya diutamakan untuk bisa memperoleh gitu ya. Nah, untuk beberapa materi sebelumnya sampai kontribusi para filsuf saya sudah memberikan video pembelajaran yang saya harap Mbak dan Mas berkenan untuk melihat karena itu bisa memperkuat atau memperdalam pemahaman Mbak dan Mas. Nah, untuk bab yang terakhir ini pengambilan keputusan etis praktis bagi yang punya buku tuh bisa dilihat bahwa bab ini merupakan penguatan dari materi sebelumnya. Nah, dari bab pengambilan keputusan etis praktis ini yang mau saya tekankan itu berhubungan dengan sniff test dan pendekatan pastin. Nah, bagi yang punya buku bisa sambil dilihat atau yang punya materi. Nah, sniff test dan pendekatan pastin itu apa, Bu? Nah, kalau kita lihat di materi sebelumnya, kalian melihat ada beberapa teori ya, ada utilitarianisme, konsekuenisme, kayak gitu. Nah, itu sudah saya jelaskan hubungannya dengan kasus Apple gitu, di mana di root atau CEO Apple ini menerima komplain dari banyak pihak ya. Jadi dia dikomplain oleh banyak pihak karena hubungannya itu tadi menjual sebuah produk dengan harga yang berbeda gitu. Jadi awalnya 500 terus akhirnya 300 sekian, jadi selisih $200. Nah, saya mau menunjukkan sebenarnya satu teori saja bisa digunakan untuk membenarkan atau menyalahkan sebuah keputusan atau tindakan. Nah, kalau di pengambilan keputusan etis praktis ini, bab ini kita memperdalam lagi tentang ngecek lagi, cross check lagi apakah keputusan yang kita ambil itu sudah betul apa belum. Nah, kalau yang pendekatan pastin, sniff test dulu. Nah, kalau sniff test di situ ada beberapa pertanyaan yang diantaranya yang pertama, akankah saya merasa nyaman jika tindakan atau keputusan ini muncul di halaman depan surat kabar gitu ya. Nah, sehubungan dengan ini saya akan berikan contoh kasus yang mungkin agak serem tapi semoga saja tidak terjadi di kehidupan nyata ya, karena saya tidak memberikan contoh kasus yang berat-berat, artinya menunggu nanti menjadi seorang manajer atau menunggu nanti menjadi pimpinan sebuah usaha. Nah, ini saya memberikan contoh yang kira-kira real di sekitar Mbak dan Mas. Yang contohnya sini ada yang namanya Mbak Yaya misalkan. Nah, kebetulan ibunya Mbak Yaya ini ketika belanja di warung tetangga sebelah itu kecelakaan. Nah, karena kecelakaan, otomatis Mbak Yaya ini dibantu oleh tetangga sekitar dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah sampai di rumah sakit, dokter menyampaikan bahwa ibunya Mbak Yaya ini harus segera dioperasi gitu ya. Dan untuk operasi ini, Mbak Yaya minimal tidak harus membayar full, tetapi harus minimal membayar DP sekitar 1 juta rupiah sebagai jaminan untuk dilaksanakan operasi ini. Nah, ternyata Mbak Yaya ini hanya punya uang setelah ngecek di dompet ibunya yang tadi kecelakaan tuh hanya punya uang 100.000 gitu. Sedangkan di situ mempertaruhkan nyawa ibunya si Mbak Yaya ini. Nah, kebetulan ketika mengantarkannya tadi bareng dengan sepupunya ya. Sepupunya Mbak Yaya ini bekerja di sebuah koperasi lah. Sebut saja koperasi X. Jadi sepupunya menawarkan bahwa ya ini aja kebetulan kan
aku di bagian kredit nih, jadi aku bisa menawarkan kamu bantuan kredit 1 juta dengan bunga 2% per bulan. Nah, bisa dibayangkan kalau bunga 2% per bulan itu per tahun berapa? Kan setahun berarti dikalikan 12, berarti 24%. Berarti tinggi sekali ya. Kalau diketahui itu kalau Mbak dan Mas misalkan deposito di perbankan saja itu bunganya maksimal special rate aja 7%, itu udah bagus sekali per tahun ya. Berarti dibagi 12 kan mungkin 0,5% atau berapa. Nah, ini 2% per bulan. Nah, di sini Mbak Yaya tentu dilema ya. Wah, ini telepon bapaknya ternyata HP-nya bapaknya enggak diangkat-angkat padahal dokter menyampaikan kepada Mbak Yaya, gimana Mbak Yaya ini kita lakukan operasi atau tidak? Ini keputusan ada di jenengan gitu. Jadi kita menunggu keputusan dari Mbak Yaya gimana gitu. Nah, akhirnya Mbak Yaya, ya sudahlah, masalah bisa bayar atau tidak itu nanti yang penting saya ambil dulu aja pinjaman dari sepupu saya ini. Jadi 1 juta dari koperasi tadi dengan bunga walaupun 2% per bulan gitu ya. Nah, akhirnya diambil. Nah, ketika Mbak Yaya mengambil sebuah keputusan ini, sniff test ini bisa digunakan untuk mengecek kembali. Yang pertama, akankah saya merasa nyaman jika tindakan keputusan ini muncul di halaman depan surat kabar nasional besok pagi. Nah, misalkan kebetulan Mbak Yaya ini juga mahasiswa UMK, prodi akuntansi. Nah, ketika misalkan muncul di halaman surat kabar, Mbak Yaya ini nyaman nggak misalkan ada di halaman Suara Merdeka, mahasiswa UMK, prodi akuntansi mengambil hutang 1 juta rupiah di Koperasi X dengan bunga 2% per bulan. Nah, misalkan kita menempatkan diri sebagai Mbak Yaya itu nyaman nggak ketika ada atau kalau kalian susah mencerna kata nyaman bisa diganti kalian bangga nggak atau merasa khawatir nggak kalau ditulis seperti itu di halaman Suara Merdeka. Nah, kalau memang saya enggak apa-apa, saya nyaman aja apabila ditulis seperti itu, Bu, karena toh itu bukan untuk kepentingan konsumtif misalkan, itu kan untuk menyelamatkan nyawa ibu saya tadi karena hubungannya dengan operasi. Jadi ketika ada orang yang bertanya, ya kan saya akan menjawab seperti itu, Bu. Misalkan ada orang yang berpikiran negatif pada saya, ya terserah, saya enggak masalah. Yang penting saya bukan untuk kegiatan konsumtif atau hura-hura seperti itu misalkan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sniff test ini akankah saya bangga dengan keputusan ini? Nah, kira-kira saya bangga enggak dengan keputusan ini atau justru saya malu gitu misalkan? Enggak, saya bangga kok Bu, misalkan jawabannya seperti itu. Nah, ini berarti checklist sniff test ini oke juga. Terus yang ketiga, akankah ibu saya bangga dengan keputusan ini? Nah, ketika kita sebagai Mbak Yaya nih mengembalikan lagi ketika ibu saya sadar nanti kira-kira ibu marah nggak ya ketika saya mengambil pinjaman di koperasi 1 juta dengan bunga 2% per bulan. Nah, semisal kita yakin tidak karena alasannya juga dapat kita pertanggungjawabkan, oke, berarti checklist itu lolos dan seterusnya. Jadi sniff test ini bisa digunakan oleh Mbak dan Mas untuk mengetes keputusan yang akan diambil Mbak dan Mas. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita kan pasti akan mengambil keputusan ya, misalkan di tengah kondisi COVID gini kita diajak ketemuan atau reuni dengan teman sekolah misalkan. Kita ambil atau tidak. Nah, sniff test ini bisa digunakan untuk tadi ngecek keputusan kita. Jadi sniff test ini merupakan tindakan lanjutan atau penyempurnaan dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita berbicara tentang etika kebajikan dan selanjutnya itu kan 4 teori utama itu ya gitu. Tapi kalau sniff test ini lebih diperkuat lagi, lebih ngetes lagi keputusan yang kita buat itu sudah bagus atau belum. Nah, untuk pendekatan pastiin sebenarnya prinsipnya sama dengan sniff test, cuman dia dirinci lagi dari 4 aspek kunci gitu. Nah, 4 aspek kunci itu apa aja? Yaitu berdasarkan etika aturan dasar, etika titik akhir, etika peraturan, dan etika kontrak sosial gitu. Nah, kalau etika kontrak sosial tuh bagaimana, Bu? Ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita lihat dulu kira-kira keputusan yang kita ambil akan berkonflik nggak dengan masyarakat sekitar ataupun dengan kepentingan orang lain seperti itu.
Nah, jadi sudah jelas ya apa yang saya sampaikan. Jadi untuk materi yang terakhir apa tadi? Pengambilan keputusan etis praktis itu merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau kalian baca, jadi kalau sebelumnya itu ada 4 teori utama yang di video pembelajaran sudah saya kaitkan dengan kasus Apple. Nah, kalau pengambilan keputusan etis praktis ini dia di checklist lagi keputusan kita ini sudah merupakan keputusan yang terbaik atau belum. Nah, itu bisa digunakan Mbak dan Mas dalam keputusan sehari-hari. Nah, untuk penyampaian materinya saya rasa cukup. Nah, untuk UAS-nya nanti UAS-nya adalah bentuk take home karena etika profesi dan bisnis bukan mata kuliah perhitungan. Jadi nanti terdiri dari 2 jenis, hard copy dan link YouTube. Nah, untuk hard copy, sekali lagi apa yang disampaikan tadi, itu dituliskan kembali dalam bentuk hard copy, tapi tentunya berbeda penilaian antara yang hanya menyalin dari buku ke folio. Jadi saya menghendaki folio maksimal 2 halaman saja, karena kalau folio ada barisnya ya, jadi saya harap tulisannya rapi lah, maksudnya tidak naik-naik ke gunung gitu. Kalau HVS kan nanti bisa enggak sama lah gitu. Nah, tentunya penilaiannya akan berbeda antara yang hanya memindahkan tulisan sama yang menambahkan analisis di situ gitu. Analisis itu seperti apa? Saya rasa sudah tahu. Jadi misalkan tadi kan sudah dibagi ya per kelas ini materinya apa saja sesuai yang ditawarkan di list keaktifan. Nah, untuk ujiannya nanti juga sama, pembagiannya sama seperti itu. Jadi sesuai urutan 7 ya. Nomor 1 sampai 7 sesuai yang video yang saya share di grup juga. Jadi nanti bisa mengurutkan. Tadi juga saya sudah melanjutkan dari antrian ke-15 dan ke bawahnya. Jadi otomatis materinya juga mulai dari pertemuan ke berapa ya? 10 berarti. Nah, kalau pertemuan ke-9 kan soalnya saya ya yang mengampu. Nah, karena sudah dibagi kelompoknya yaitu per kelompok 7, tapi tugasnya ini tetap individu karena ini kan ujian. Nah, itu yang hard copy. Jadi disampaikan dengan bahasa sendiri, terus dilakukan analisis. Jadi tentunya penilaiannya beda ya. Sekali lagi kalau hanya memindahkan apa yang diketahui misalkan dari internet atau dari buku ke apa namanya? Ke folio, tentu nilainya akan berbeda karena beberapa waktu yang lalu saya pernah memberikan tugas misalkan kejadian Enron ada yang hanya tinggal comot dari internet langsung diteplokkan seperti itu tanpa diedit. Terus di situ tingkat analisisnya di mana ya tetap saya nilai, cuman penilaiannya tentu berbeda. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, link YouTube ini terdiri dari apa, Bu? Link YouTube ini terdiri dari 2 bagian. Jadi bagian yang pertama memperkenalkan diri, nama, NIM, identitas, dan sebagainya. Terus di sini menyampaikan berprofesi sebagai apa, terus berbicara tentang profesi tersebut. Nah, contoh nih, misalkan kemarin di kelas sebelumnya ada yang bertanya, misalkan berprofesi sebagai dokter. Berarti secara packaging, tentunya mencerminkan sebagai seorang dokter ya. Kalau misalkan memilih untuk berprofesi sebagai sekretaris misalkan ya dari atas sampai bawah tentunya untuk mendapatkan nilai maksimal harus mencerminkan seorang sekretaris bagaimana dari atas ke bawah, apakah pakai sandal jepit atau pakai sepatu atau gimana gitu. Nah, di sini video YouTube-nya minimal 10 menit. Nah, setelah tadi memperkenalkan terus menyampaikan berprofesi sebagai apa, nah silakan di situ berbicara tentang seluk-beluk profesi tersebut, misalkan dokter. Nah, bisa disampaikan tuh kode etik profesi dokter adalah bla bla bla. Terus mau menyinggung hal lain yang berhubungan dengan profesi dokter boleh, misalkan isu terkini ataupun apa. Nah, terus bagian kedua silahkan menyampaikan bagian materinya secara oral. Jadi tadi kan ditulis di hard copy nih. Nah, terus di YouTube ini Mbak Danmas menjelaskan materi itu, tapi secara oral dan videonya ini seluruh badan ya. Jadi karena etika profesi dan bisnis, karena hari ini kan
mata kuliahnya etika profesi dan bisnis nih. Jadi saya pengen kalian latihan di syuting seluruh tubuh. Jadi gestur tubuh atau apa tentu akan kelihatan. Mau pakai tripod, mau dipegangkan tetangganya atau kakaknya, silahkan HP-nya maksudnya. Seperti apa. Tapi di deskripsi di YouTube tahu ya, biasanya kan kalian melihat ada deskripsi. Untuk memudahkan saya koreksi, silahkan dicantumkan. Bagian 1 yang menyatakan itu profesi apa, dituliskan detik keberapa, menit keberapa. Bagian 2, menit keberapa, detik keberapa, tahu ya. Biasanya di YouTube kan ada ya orang yang punya video, dia misalkan mereview beberapa produk, misalkan mereview HP dari berbagai produk Samsung, Apple, OVO misalkan. Nah, biasanya di situ dia menuliskan Samsung menit berapa, OVO atau titik menit keberapa, OVO menit keberapa, detik keberapa, Apple gitu. Nah, harapan saya juga nanti di bagian deskripsi dicantumkan seperti itu. Jadi saya tahu oh ini bagian 1 yang sudah masuk langsung ke profesi apa, terus bagian 2 yang menyampaikan tentang materi yang ditulis di hard copy itu pada menit keberapa, detik keberapa. Saya rasa sudah cukup saya permudah ya, karena hard copy-nya juga bolak-balik materi yang sudah dibagi. Jadi harusnya sudah hafal lah, ngelotok di luar kepala gitu ya. Untuk pengumpulannya kapan nanti ditunggu saja, yang jelas tidak minggu ini, tapi bisa sambil dipersiapkan ya. Jadi 3 kelas kemarin juga sudah saya sampaikan secara oral seperti ini, cuman untuk secara tertulisnya, UAS-nya, soalnya bla 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 belum. Tapi yang jelas sudah saya sampaikan secara oral seperti ini ke 3 kelas sebelumnya. Jadi sama, saya menyampaikannya juga seperti ini. Jadi kalau yang mau dipersiapkan bisa dipersiapkan. Karena kemungkinan akan dikumpulkan hari minggu depan kayaknya sih. Kalau enggak hari Sabtu ya minggu depannya lagi, cuman bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri dari Mbak dan Mas? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Nah, kalau sudah Bu mau cukup, bertanya. silakan. Bu, itu kan materinya kan dibagi kan. Nah, itu sesuai dengan yang tadi itu. Misalnya ya dapat sesuai Mbak. Sesuai yang tadi. Jadi kan tidak mungkin sama ya satu kelas. Nah, sama mungkin hanya berenam atau bertujuh gitu, tapi kan tidak mungkin sama satu kelas gitu dan ya sama kayak tadi Mbak Tatsa. Dan pembagian saya sudah saya share juga di video ya gitu. Oh, kok di video. Video di grup bisa sambil dilihat lagi gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, saya akhiri. Selamat, karena ini sudah pertemuan terakhir dari mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Alhamdulillah, akhirnya kita tinggal menyongsong ujian ya. Setelah itu, insya Allah mendapatkan nilai yang sesuai dengan effort dari Mbak dan Mas semua. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Sehat semua. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan ataupun salah kata, sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Selamat beraktivitas yang lain dan saya matikan videonya. Terima kasih.